Selamat datang di pelayanan dialisis RSUP Prof. Murah. Terima kasih sudah mempercayakan pelayanan kesehatan Anda pada kami. Pelayanan kami adalah pelayanan dengan empati, yaitu efektif, mudah, profesional, aman, terjangkau, dan informatif. Apa itu hemodialisis? Hemodialisis adalah terapi cuci darah untuk menggantikan peran ginjal yang sudah tidak mampu bekerja secara efektif dengan bantuan alat medis. Lalu, apa itu empati pada pasien cuci darah? Empati adalah suatu upaya untuk mendukung kualitas hidup Anda selama menjalani perawatan cuci darah, yaitu evaluasi berat badan, manajemen hemodialisis, panduan makanan, akses cuci darah terawat, teratur berolahraga dan istirahat, serta ingat kontrol ke sarana pelayanan kesehatan. E pada empati adalah evaluasi berat badan dengan manajemen cairan. Pertama, tentukan berat badan kering Anda. Berat badan kering adalah berat badan setelah cuci darah tanpa tanda-tanda kelebihan cairan seperti sesak, batuk, bengkak. Berat badan terendah yang dapat ditoleransi pasien tanpa gejala menurunnya tekanan darah. Kedua, lakukan manajemen cairan untuk menjaga keseimbangan cairan antara cairan masuk dengan cairan keluar. Kenaikan berat badan yang dapat ditoleransi adalah 1 kg per hari, meskipun dapat berbeda-beda pada setiap orang. Hitunglah kebutuhan cairan Anda per hari dengan cara jumlah air kencing yang tertampung dalam 24 jam ditambah 500 ml. Misalnya, dari jam 6 pagi hari ini sampai jam 6 pagi hari berikutnya, jumlah air kencing yang tertampung adalah 300 ml, lalu ditambah dengan 500 ml. Maka asupan cairan yang Anda dapat konsumsi dalam satu hari adalah 800 ml. Ini sudah termasuk dengan segala jenis cairan yang Anda minum seperti kopi, teh, maupun kuah makanan. Tips untuk menghindari kelebihan cairan. Yang pertama, dengan mengulum es batu. Kedua, kurangi aktivitas berat di cuaca panas. Ketiga, kurangi konsumsi makanan pemicu haus seperti kerupuk, kue kering, makanan pedas, kacang, gorengan. Anda juga dapat mengatur waktu minum Anda dengan pertama, hitung kebutuhan cairan harian Anda dengan menghitung jumlah kencing tertampung dalam 24 jam. Misalnya didapat 300 ml, maka asupan cairan harian Anda per hari adalah 300 ml ditambah 500 ml sama dengan 800 ml. Kedua, bagi waktu minum Anda dalam 24 jam. Misal Anda ingin membagi waktu minum Anda menjadi 4 kali sehari, maka 24 jam dibagi 4 sama dengan 6. Selanjutnya, 800 ml tadi kita bagi menjadi 4, maka didapat 200 ml. Jadi, Anda bisa mengkonsumsi 200 ml cairan setiap 6 jam dalam satu hari. Anda juga harus mampu mengenali tanda-tanda kelebihan cairan, yaitu bengkak pada tangan, kaki, dan wajah, terutama pada kelopak mata, badan terasa berat, sesak, dan batuk. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar tidak kelebihan cairan? Dengan cara turunkan berat badan kering Anda secara bertahap 0,5 kg pada sesi cuci darah berikutnya. Kenali juga tanda-tanda kekurangan cairan seperti setelah cuci darah, terasa kram, pusing, mual, muntah, lemas, dan keringat dingin. Bagaimana cara mengatasinya agar tidak kekurangan cairan? Dengan cara tingkatkan berat badan kering Anda pada sesi cuci darah berikutnya. M pada empati adalah manajemen hemodialisis. Untuk meningkatkan kualitas hidup, ikuti anjuran dokter dengan disiplin jadwal cuci darah yaitu 10-12 jam per minggu. Saat cuci darah, perhatikan pertama, waktu cuci darah Anda. Jika Anda dijadwalkan 2 kali seminggu, maka lama cuci darah Anda adalah 4,5-5 jam per sesi cuci darah. Jika Anda dijadwalkan 3 kali seminggu, maka lama cuci darah Anda adalah 4 jam per sesi cuci darah. Kedua, perhatikan kecepatan putaran aliran darah selama cuci darah sesuai dengan anjuran dokter dan kemampuan Anda, yaitu 200-250 ml per menit. Lalu P pada empati adalah panduan makanan. Gunakan telapak tangan untuk menakar porsi makanan Anda dengan cara 1 telapak tangan untuk protein, 1 kepal tangan untuk sayuran, 1 tangkup tangan untuk karbohidrat, dan 1 ibu jari untuk lemak. Karbohidrat dapat dikonsumsi bebas sesuai anjuran. Protein dikonsumsi 1,2 gram per kilogram berat badan per hari seperti dada ayam, daging sapi, telur.
Hindari jeroan karena memicu asam urat. Perhatikan asupan garam Anda terutama jika terdapat bengkak pada tubuh. Batasi maksimal setengah sendok teh per hari. Jika Anda ingin mengkonsumsi buah dan sayur, perhatikan hasil laboratorium Anda. Kurangi asupan buah dan sayur jika nilai laboratorium kalium Anda tinggi. Buah dikonsumsi dalam jumlah terbatas karena mengandung kalium, dari durian, pisang, nangka, belimbing. Batasi asupan sayur terutama yang mengandung tinggi kalium seperti jantung pisang, daun singkong, bayam, dan kol. Berikutnya tips untuk mengolah makanan Anda. Tips mengurangi kandungan kalium. Pertama, cuci bahan makanan yang telah dikupas atau dipotong. Rendam selama 2 jam dengan banyaknya air 10 kali dari bahan makanan. Masaklah dengan jumlah air 5 kali dari bahan makanan. Jika mengalami mual, Anda dapat mencoba makan dalam porsi kecil tapi sering dalam keadaan hangat. Hal lain yang dapat Anda lakukan adalah gunakan lebih banyak bumbu-bumbu seperti jahe, bawang, daun salam, dan lain-lain. Kurangi kuah dalam makanan dengan cara ditumis, dipanggang, atau dikukus. Kurangi makanan tinggi natrium seperti ikan asin, telur asin, kitsin, bumbu instan, dan makanan berpengawet. A pada empati adalah akses cuci darah terawat. Untuk AVESA dapat dilakukan perawatan dengan teknik HAPPY yaitu hand hygiene, activity, palpasi, pantau, dan yakin. Sedangkan bagi Anda yang terpasang selang kateter double lumen atau CDL, dapat dilakukan perawatan dengan cara jaga kebersihan, hindari kondisi lembab dan basah pada saat mandi, dapat dibungkus dengan plastik, jangan merawat sendiri akses di rumah, hindari tidur miring ke arah CDL, serta jika terlepas segera ke unit pelayanan kesehatan terdekat. T pada empati adalah teratur berolahraga dan istirahat. Lakukan olahraga sesuai kemampuan Anda secara teratur untuk menjaga kebugaran Anda, seperti lari, senam, dan bersepeda. Pastikan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam sehari untuk menjaga kesegaran tubuh dan meningkatkan kekebalan tubuh. I pada empati adalah ingat kontrol ke sarana pelayanan kesehatan. Pentingnya kontrol berkala untuk memantau kondisi dan mendapatkan pengobatan secara rutin minimal 1 bulan sekali. Jangan menyerah, mari kita berjuang bersama. Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.